Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konfigurasi sistem satelit. Jadi, saksikan terus ya. Enjoy the video, guys! Jadi, di sini saya akan membahas salah satu materi kami, yaitu tentang konfigurasi sistem komunikasi satelit. Sebelum saya beralih ke bagaimana konfigurasi sistem komunikasi satelit, ada baiknya kita tahu sistem komunikasi satelit itu apa. Nah, satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan sistem telekomunikasi. Satelit buatan yang dimaksud itu adalah satelit navigasi, yaitu benda angkasa yang menyediakan posisi yang menjangkau seluruh dunia. Nah, mengapa diperlukan sistem komunikasi satelit? Karena sistem komunikasi satelit mampu bersaing dengan sistem komunikasi radio terestrial maupun serat optik. Sistem radio terestrial yang dimaksud itu siaran yang menggunakan frekuensi VHF atau UHF. Contoh sehari-hari penggunaannya itu seperti TV digital. Nah, kalau untuk serat optik sendiri, contohnya itu jaringan internet, wifi, dan pengiriman data menggunakan kabel USB. Jadi, dalam hal ini, sistem komunikasi satelit merupakan layanan komunikasi yang paling leluasa atau mengglobal, yang dimana menggunakan di seluruh dunia untuk pelayanan internet dan telepon. Jadi karena kita udah tahu nih telekomunikasi satelit itu apa, mengapa diperlukan komunikasi satelit, jadi kita akan beralih ke konfigurasinya. Konfigurasi satelit itu merupakan perangkat telekomunikasi space segment dan ground segment. Jadi bagian penting dalam sistem komunikasi satelit itu ada di angkasa dan ada yang di bumi. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan pada sistem komunikasi satelit. Yang pertama, harus memenuhi syarat LOS atau Line of Sight antara antena stasiun bumi dengan satelit. Maksudnya, jalur komunikasi tidak terhalang oleh objek fisik seperti bangunan, gunung, atau pohon. Jika terhalang, maka sinyal dapat mengalami gangguan. Yang kedua, stasiun bumi harus mampu memancarkan level sinyal yang besar menuju satelit. Maksudnya, untuk bisa berkomunikasi dengan satelit yang berada di orbit, stasiun bumi harus memancarkan sinyal dengan daya yang cukup tinggi agar sinyal tersebut bisa mencapai satelit yang berada sangat jauh. Ketiga, stasiun bumi harus mampu menerima level sinyal yang sangat lemah dari satelit. Maksudnya, ketika satelit mengirimkan sinyal ke stasiun bumi, sudah melewati jarak yang jauh, dan terjadi path loss atau pelemahan. Keempat, satelit harus mampu menerima sinyal dengan level tertentu dari stasiun bumi. Maksudnya, satelit itu berada di tempat yang jauh, maka penerima di satelit harus bisa mendeteksi sinyal datang, dan stasiun bumi juga harus cukup kuat agar bisa diterima dengan baik oleh satelit. Selanjutnya, kita akan membahas konfigurasi sistem komunikasi satelit. Secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu space segment atau ruas angkasa dan ground segment atau ruas bumi. Di mana konfigurasinya itu dimulai dari stasiun bumi pengirim akan mengirimkan suatu frekuensi tertentu ke arah satelit yang dinamakan dengan frekuensi ke atas atau uplink. Nah, biasanya uplink itu sendiri sinyal yang dikirimkannya itu yang datang ke pemancar biasanya dalam bentuk sinyal IF. Dan sinyal ini diubah ke atas pakai UC atau up converter. Frekuensinya menjadi 6 GHz dengan mencampurkan lokal osilator dengan frekuensi sekitar 6 GHz. Nah, sinyal 6 GHz yang masih lemah diperkuat dulu di penguat penggerak atau driver amplifier sebelum dikirimkan ke penguat akhir atau final amplifier. Di penguat akhir atau HPA, sinyal diperkuat lagi sebelum dipancarkan lewat antenanya. Nah, setelah itu stasiun bumi penerima akan menangkap sinyal tersebut yang sudah dikuatkan kembali oleh satelit. Sinyal frekuensi ini dinamakan dengan frekuensi ke bawah atau frekuensi downlink.
Nah, biasanya sinyal yang datang itu dengan frekuensi 4 GHz diperkuat dulu di LNA. Untuk mengurangi derau, LNA biasanya dipasang langsung di belakang antena. Setelah diperkuat di LNA, baru diteruskan ke penguat antara atau intermediate amplifier. Sinyal 4 GHz yang sudah cukup kuat itu baru diturunkan frekuensinya menjadi 70 MHz melalui down converter. Selanjutnya sinyal 70 MHz ini diteruskan ke pemroses akhir sinyal. Nah, intinya itu dimana ground segment itu nanti akan yang berupa satelit menerima frekuensi uplink dari stasiun bumi pengirim, kemudian diperkuat dan mengirimkan kembali sinyal tersebut menjadi frekuensi downlink ke stasiun penerima. CRT atau ITCU untuk mengirim dan menerima perintah data telemetri dari satelit, lalu ada receiver, lalu ada FM atau PM mode itu untuk mengirim data, lalu ada down converter untuk menurunkan frekuensi sinyal yang diterima satelit, lalu ada up converter untuk menaikkan frekuensi sinyal yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit, lalu ada LNA atau low noise amplifier untuk memperkuat sinyal lemah sebelum diproses, lalu ada HPA atau high power amplifier untuk memperkuat daya sinyal sebelum ke satelit, lalu ada TDC atau Tracking Down Converter untuk pelacakan sinyal satelit, lalu ada track receiver, bagian dari sistem pelacakan stasiun bumi, lalu ada antena drive unit untuk memastikan antena tetap berada dalam posisi optimal untuk menjaga koneksi LOS atau line of sight, lalu ada antena control unit untuk memastikan antena selalu mengarah pada satelit, dan yang terakhir itu ada PTIC atau Power Ground Track Interval Control, yaitu stasiun bumi dengan sumber daya listrik. Selanjutnya kita akan membahas the ground station consists of 5 main subsystem atau stasiun bumi terdiri dari 5 subsistem. Yang pertama ada antena subsystem yang berfungsi untuk menerima sinyal dari satelit atau downlink dan mengirimkan sinyal ke satelit uplink. Antena bertindak sebagai antarmuka utama antara stasiun bumi dan satelit. Yang kedua ada receiver subsystem, berfungsi untuk menerima sinyal yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi, di mana nanti setelah sinyalnya diterima, subsistem ini memperkuat dan memprosesnya agar siap untuk digunakan atau dikirim lebih lanjut ke sistem lain. Yang ketiga ada transmitter subsystem, digunakan untuk mengirimkan sinyal dari stasiun bumi ke satelit. Sinyal ini biasanya telah diproses oleh subsistem lain dan diperkuat sebelum dikirim ke satelit. Yang keempat ada GCE atau Ground Communication Equipment Subsystem. Itu merupakan perangkat komunikasi darat yang menghubungkan sinyal yang diproses di stasiun bumi ke jaringan komunikasi lainnya seperti jaringan telekomunikasi atau internet. Berfungsi sebagai jembatan antara komunikasi satelit dan jaringan terestrial. Dan terakhir ada power subsystem, di mana ini berfungsi untuk memasok daya ke seluruh komponen stasiun bumi. Sistem ini penting untuk memastikan operasional yang andal dan berkesinambungan dari seluruh perangkat keras stasiun bumi. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja transponder. Apa itu transponder? Transponder adalah perangkat elektronik yang menerima sinyal, memprosesnya, dan kemudian mengirimkan kembali sinyal yang diproses. Prinsip kerjanya mirip dengan sistem tanya jawab, di mana transponder
mendengarkan sinyal tertentu dan kemudian menjawab dengan sinyal lainnya yang berisi informasi. Prinsip kerja transponder. Penerima. Transponder memiliki penerima yang dirancang untuk mendeteksi atau menangkap sinyal tertentu. Sinyal ini bisa berupa gelombang radio, gelombang mikro, dan sinyal lainnya. Pemrosesannya, setelah sinyal diterima, transponder akan memprosesnya. Pemrosesannya ini berisi deteksi, decoding, dan pengolahan. Deteksi, transponder akan memeriksa sinyal yang diterima untuk memastikan bahwa itu sinyal yang benar. Yang decoding, transponder akan mengkode sinyal untuk mengekstrak informasi yang terkandung di dalamnya. Dan pengolahan, transponder mungkin akan memproses informasi yang diekstrak untuk menambahkan informasi tambahan, mengubah formatnya, atau melakukan pemrosesannya. Itu pengirim. Setelah sinyal diproses, transponder akan mengirimkan kembali sinyal yang diproses. Sinyal ini bisa berupa sinyal yang sama dengan sinyal yang diterima, tetapi dengan informasi tambahan, atau bisa berupa sinyal yang berbeda sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang lebih rinci prinsip kerja transponder. Yang pertama, sinyal uplink ditangkap antena penerima dan diarahkan ke LNA atau Low Noise Amplifier untuk melemahkan level noise dan menguatkan level sinyal, biasanya berupa rangkaian gas FET. Yang kedua, sinyal uplink yang berfrekuensi 6 GHz diubah frekuensinya kemudian dicampurkan dengan LO atau local oscillator untuk menghasilkan sinyal downlink. Yang ketiga, hasilnya dikuatkan untuk kembali melalui amplifier dan dilewatkan pada BPF atau band pass filter. Tujuannya untuk menggeserkan seluruh sinyal downlink ke 4 GHz. Dikuatkan lagi oleh HPA atau High Power Amplifier, biasanya berupa TWT atau Traveling Wave Tube, dan keluarnya difilter oleh BPF pada frekuensi saluran untuk menghilangkan komponen harmonisa dan intermodulasi. Untuk kesimpulan dari keseluruhannya, by understanding and optimally managing satellite system configuration, as well as ensuring system readiness at ground station, it is expected that satellite-based communication system can run smoothly and provide maximum benefit for various sectors, ranging from global communication to remote sensing for scientific and practical purpose. Yang artinya, dengan memahami dan mengolah konfigurasi sistem satelit secara optimal, serta memastikan kesiapan sistem di stasiun bumi, diharapkan sistem komunikasi berbasis satelit dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi berbagai sektor, mulai dari komunikasi global hingga pengindaran jarak jauh untuk kepentingan ilmiah